warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. Perkenalkan, nama saya Lintang Putra Rizaldi dengan NIM 210155013 dan teman saya Amabil Kezia dengan NIM 210155008. Yang pertama, apa itu Indeks Pembangunan Manusia? Yang pertama itu IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh Unit Nation Development Program dengan UNPDD pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu 1. Umur panjang dan hidup sehat, yang kedua pengetahuan, yang ketiga standar hidup layak. Apa saja manfaat IPM? IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, atau penduduk. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dan negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu dana alokasi umum atau DAU. Mengapa metodologi IPM diubah? Alasannya jadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM. Yang pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melekat huruf sudah tidak relevan dalam pengukuran pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi. Yang kedua, PPD per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Yang kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatika dan perhitungan IPM menggambarkan bahwa kapita yang rendah suatu dimensi dapat ditutupi oleh kapita tinggi dari dimensi lain. Saja yang berubah. Yang pertama, indikator. Yang satu, angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Yang kedua, produk dimensi bruto PDB per kapita diganti dengan produk nasional bruto PNB per kapita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unggulan IPM metode baru, menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik atau diskriminatif. Yang pertama, dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Yang kedua, PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik, dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa pencapaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh pencapaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Algoritma Indeks Pembangunan Manusia. Kamins clustering adalah algoritma clustering yang paling terkenal algoritmanya dan banyak diajarkan di kelas-kelas statistik dasar dan data science. Keuntungan algoritma ini adalah mudah dipelajari dan sederhana. Pada dasar algoritma ini hanya menghitung jarak data ke titik pusat cluster. Namun demikian, algoritma Kamins clustering tetap memiliki kelemahan, yaitu kita perlu menentukan jumlah klasternya terlebih dahulu. Selain itu, algoritma Kamins ini dimulai dengan penentuan acak pusat klaster dan dapat menghasilkan klaster yang berbeda saat meminta data. Oleh karena itu, hasil clustering ini kurang konsisten. Kamedoids atau Partitioning Around Method atau PAM adalah metode cluster non-hierarki yang merupakan varian dari metode Kamins. Kamins mengatasi kelemahan kamedoid sensitif terhadap outlier karena sesuatu objek dengan suatu bilangan besar mungkin secara substansial menyimpang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek. Yang pertama, hasil dari Kamins. Di sini
ada Kemen Result, Kemen Data ini tentang di dalamnya cluster main itu ada UHH, HLS, RLS, dan P3. Selanjutnya ada ini clustering vektor. Yang ini tentang codingannya. Yang pertama itu mengatur biji acak untuk hasil yang dapat diproduksi atau bisa disebut set. Yang kedua membuat salinan datasetnya. Itu datasetnya itu tentang dapat data yang di dalam Excel. Yang itu kolom kota itu terdapat di Excel kita yang pertama. Melakukan analisis cluster menggunakan metode Kemen dalam 3 cluster. Tabel datasetnya kota Kemen Result Cluster. Selanjutnya menggambarkan scatter plot berdasarkan kolom kemiskinan dan konstruksi dengan warna berdasarkan cluster yang dihasilkan. Terus yang terakhir menampilkan pusat cluster pada plot. Ini konstruksi tabelnya seperti ini. Hasil dari gamedoids. Ini adalah codingan dari gamedoids. Ini tabel kota yang udah di clustering. Lalu ini ada tabel diagram tabel dari gamedoid. Lalu ini ada hasil dari hierarchical. Ini codingannya. Lalu ini ada cluster dendrogram. Ini dari diagram dari hierarchical. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.